Kemarin ada potongan video viral dari Javilda TV yang isinya dalam tanda kutip kayak memaksakan orang atau cewek pakai jilbab. Nah, gue pengen bahas ini di Masuk Pak Eko. Jadi video itu memang konten atau orang YouTuber yang pingin bikin konten dan kemudian konten itu diupload di YouTube-nya, nama channelnya Javilda TV, kemudian ya dapat iklan sama kayak 2045, kayak Cokro. Cari viewer dapat iklan. Bedanya di video itu pembawa acaranya itu melibatkan orang lain yang bukan pembawa acara. Jadi pembawa acaranya memang pakaiannya pakai kerudung panjang warna hitam terus pakai cadar. Serunya dia seolah-olah ingin menasehati orang lain untuk juga berpakaian sama seperti dirinya. Jadi di sebuah taman atau di pinggir jalan, di kursi-kursi tempat umum ada cewek yang pakaiannya biasa saja, nggak pakai jilbab, didekatin. Kemudian ditawarkan untuk pakai jilbab. Cewek ini tentu aja masa ditawarkan di tempat umum, direkam sedemikian rupa, ya pasti nggak nyaman dong. Pasti nggak enak dong. Tapi si pembawa acara, perempuan yang keluruban itu, yang mukanya juga nggak kelihatan, seolah-olah terus memaksa. Maksain, coba deh, coba 5 menit aja. Untung aja cewek yang diajak ngobrol itu responnya biasa-biasa saja, tidak menunjukkan reaksi tidak suka. Tapi yang jelas dari video itu kemudian beredar ke masyarakat. Ada beberapa catatan sebetulnya. Yang pertama catatannya, apakah cewek yang diajak ngomong itu benar-benar masyarakat umum yang bukan krunya Javilda TV. Sehingga ketika itu divideoin dan diupload tanpa persetujuan, ini namanya ya melanggar juga. Melanggar hak orang. Melanggar privasi orang lain tanpa persetujuan diupload. Yang kedua, gue rasa cara berpikir orang yang bikin video itu mengasumsikan bahwa perempuan yang diajak ngomong itu lebih berdosa ketimbang perempuan yang ngajak ngomong hanya karena pakaiannya berbeda. Makanya seolah-olah ditawar-tawarin, dipaksa-paksain pakai pakaian seperti dirinya. Yang ketiga, tentu aja yang menjadi perhatian kita, kok bisa-bisanya ya dakwah, kalaupun itu disebut dakwah, dilakukan dengan cara seperti ini, mempermalukan orang lain. Apa nggak malu cewek yang duduk itu, yang diajak ngobrol itu, kan ketika dia disodor-sodorkan pakai jilbab dan terpaksa menolak karena tidak sesuai dengan pikiran dia, kan seolah-olah ingin diomongin bahwa perempuan ini melanggar syariat, bahwa perempuan ini pakaiannya jauh dari pakaian agama. Ini kan buat gua sangat kacau cara berpikirnya. Orang-orang yang bikin video itu seolah-olah ingin menawarkan kebaikan menurut versinya dengan asumsi bahwa orang lain yang tidak sama dengan dirinya itu semua penuh keburukan. Gitu deh, seolah-olah seperti itu. Lu semua buruk, lu semua tidak sesuai dengan syariat Islam, gua sesuai dengan syariat Islam, makanya gua punya hak memaksa lu atau memprovokasi lu untuk ikut sama gua agar lu bisa ikutan gua masuk surga. Padahal ya belum tentu juga. Ini pandangan seolah-olah ini yang emang menjadi pandangan yang menurut gue sangat mengacaukan. Merasa diri lebih baik dari orang lain. Sehingga kemudian dia sibuk ngurusin pakaian orang lain. Bagi gua, pakaian cewek yang diajak ngobrol itu biasa-biasa saja. Sebagaimana layaknya pakaian yang memang digunakan di tempat umum. Bahwa
lo meyakini harus berpakaian tertutup, pakai jilbab yang syar'i, bahkan pakai cadar, monggo. Lo yakini itu sebagai sebuah kebenaran, monggo. Tetapi ketika lo memaksakan orang lain, lo memprovokasi orang lain untuk sama seperti lo, seolah-olah lo nggak punya etika. Karena ada privasi orang yang lo langgar. Karena ada harga diri orang yang lo langgar. Kenapa dilanggar harga dirinya? Yaitu tadi dengan menampilkan video seperti ini. Lo ingin mengatakan bahwa cewek yang lo ajak ngomong itu lebih buruk perilakunya ketimbang lo gara-gara cuma lo pakai jilbab, dia enggak. Itu kan yang paling memuakkan. Gue sih bersyukur, untung aja yang bikin video itu atau Jafilda TV menampilkan cewek doang yang memaksa cewek lain pakai jilbab. Coba lo bayangin kalau yang berperan ini cowok, memaksa lo harus berpenampilan seperti kelompoknya. Paling enggak ketika lo lagi duduk dideketin cowok, lo ditawarin untuk pakai jenggot palsu agar sama seperti dia. Iya kan? Atau kalau nggak jenggot palsu, lo dipaksa untuk diolesin Firdaus, minyak oil Firdaus agar tumbuh jenggot lo. Kan kacau juga. Atau barangkali lo ditawarin untuk digunting celananya biar cingkrang. Kan kacau. Untung baru cewek yang maksain pakai jilbab. Gua nggak ngebayangin kalau kemudian dengan alasan, ya mbak lo sekali-kali nyobain kayak gua, pakai jilbab lo rasakan kenyamanannya. Kalau nanti orang yang diajak ngobrol jawab, oke mbak, gua pakai jilbab, lo juga sekali-kali dong menggunakan pakaian kayak pakaian gua. Pasti ngamuk, wah lo ngajarin gua nggak islami. Gitu kan? Atau misalnya yang bikin video ini agamanya bukan Islam. Ketika dia jalan ke satu taman, dia tawarin, mbak mau nggak sekali-sekali pakai kalung salib? Kenapa? Karena kan ketika dia bikin video nggak nanya dulu agama tuh cewek apaan. Masa dipaksa untuk menggunakan pakaian dengan ciri agama tertentu? Mestinya ditanyain. Kalaupun ditanyain, betapa noraknya. Kenapa? Menanyakan agama orang lain di tempat umum dan tidak kenal, itu sangat memuakkan menurut gua. Karena itu wilayah privat yang menurut gua nggak perlu diumbar-umbar kayak gitu. Bahwa lu beragama dan petantang petenteng, monggo-monggo saja, itu urusan lu. Tapi lu juga jangan ngurus orang lain yang barangkali berbeda pemahaman agamanya sama lu, atau mungkin agamanya berbeda dan lu nggak punya hak untuk ngurus mereka. Jangan seolah-olah lu merasa lebih benar dari orang lain. Itu yang menurut gua sesuatu yang memuakkan. Kalau orang nonton kayak gini, even orang Islam sendiri, kok jadi malu ya? Kenapa malu? Kok lu maksa-maksa banget sih? Kok lu begitu sih cara lu berdakwah? Kok lo mempermalukan orang sih cara lo berdakwah? Kok lo merasa lebih suci dari orang lain hanya karena berbeda pakaian atau berbeda pilihan penampilan? Kan itu yang terbangun. Iya sih emang, ada sebuah gerakan atau ada sebuah gelombang baru. Orang-orang yang kemudian merasa lebih baik dari orang lain dan memaksa-maksa orang lain untuk ikut dengan gelombang mereka. Ini yang menurut gua mengkhawatirkan. Pemaksaan seperti ini mengkhawatirkan. Mereka selalu menggunakan jargon, sampaikanlah walau satu ayat. Iya, sampaikan. Tetapi yang jauh lebih penting dari apa yang lo sampaikan adalah bagaimana cara lo menyampaikan. Itu menurut gua jauh lebih penting. Etika, adab menyampaikan sesuatu itu kadang-kadang menjadi penentu terhadap respon orang. Kalau konten yang lo sampaikan benar, tapi cara lo menyampaikannya nggak benar, orang jadi sebel, orang jadi muak, orang jadi malah bersikap menolak. Itu masalahnya. Soal perdebatan tentang pakai pakaian busana muslimah itu ya urusan para ustadz, para kiai, para mufasir. Ada yang bilang
itu memang kewajiban, ada yang bilang itu kewajiban pada saat sholat, dan macam-macam tafsirnya. Monggo saja setiap orang menggunakan tafsir sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tetapi jangan paksain tafsir lu untuk orang lain yang barangkali berbeda tafsir dengan lu. Itu yang bermasalah. Memaksakan orang pakai jilbab sama buruknya dengan memaksa orang membuka jilbabnya. Itu keburukannya sama. Kenapa? Ya karena itu lu menentang atau lu melawan keyakinan orang terhadap agamanya. Ada kan? Dan banyak juga wanita-wanita muslim yang meyakini gua berbuat baik, gua sholat dengan cara yang baik, gua puasa dengan cara yang baik. Tetapi menurut mereka barangkali karena tafsir mereka tidak harus menggunakan pakaian yang sama dengan orang lain. Gak ada masalah. Di Saudi aja sekarang perempuan-perempuan juga dibebaskan. Boleh menggunakan abaya, boleh menggunakan jilbab, boleh juga enggak dipaksain. Padahal kita tahu Saudi itu negara yang menjadikan pemahaman Islam Wahabi sebagai basis keyakinannya. Gue yakin orang-orang yang memaksa-maksa gitu, itu keracunan dengan cara berpikir Wahabi yang dulu sangat tren di Saudi. Saudi kemudian sadar, nggak bisa orang dipaksa-paksa kayak gini. Kalaupun kemudian ngikut, pada akhirnya ngikut karena terpaksa. Kalau ngikut karena terpaksa, maka juga bertentangan dengan ajaran agama. Karena tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fidin, itu katanya. Kalau lo maksa-maksa berarti lo melanggar prinsip dasar beragama itu sendiri. Itu yang menurut gua juga bermasalah. Jadi gua sebagai cowok bersyukur. Sekali lagi, gak ada cowok yang bikin konten untuk maksa-maksa gua tumbuh jenggot. Karena apa? Karena mungkin gua lahir dari genetik orang Indonesia yang secara genetik jenggotnya atau brewoknya nggak tumbuh lebat. Kalaupun gue paksa-paksain juga pelihara jenggot, paling yang tumbuh 4 lembar cuma di ujung ini doang. Jenggot 4 lembar apa artinya? Banyakan pemain voli, ada 6 orang. Iya kan? Gue Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.